Kembali lagi dengan Pak Teguh di sini dalam mata pelajaran Bapak. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran kita yang baru di bab kita yang baru juga, di bab yang ketiga. Nah, judul bab kita yang ketiga itu adalah pergerakan nasional. Dalam sub pokok materi itu adalah politik etis. Nah, apa itu politik etis? Politik etis adalah politik balas budi yang diberikan atau yang diajukan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada rakyat Indonesia. Nah, politik etis ini terdiri dari 3 komponen. Dalam hal ini adalah yang pertama itu adalah irigasi, kemudian migrasi, dan juga itu adalah edukasi. Nah, bagaimana penerapan politik etis itu sendiri di Indonesia? Kemudian apakah dampak-dampak yang terjadi terkait dengan hasil kebijakan dari politik etis itu? Mari kalian lihat video yang akan Bapak berikan kali ini. Materi kita yang berikutnya itu adalah tentang pergerakan nasional. Jadi di bab yang ketiga ini judul materi kita adalah pergerakan nasional. Nah, pergerakan nasional ini adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri ya kepada bangsa penjajah, yang dalam hal ini adalah pemerintah kolonial Belanda. Nah, bagaimana bentuk pergerakan nasional itu sendiri terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda tentunya ya. Jadi kita akan simak satu persatu dimulai dari tentang pelaksanaan politik etis. Nah, sebelum itu Bapak akan menjelaskan dulu mengenai tujuan pembelajaran yang akan dibahas di bab ini. Ya, jadi adapun tujuan pembelajaran kita itu ada 4. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita itu ada 4. Yang pertama itu adalah kalian diharapkan bisa memahami munculnya golongan elit baru di Indonesia dan tumbuhnya kesadaran awal kebangsaan itu sendiri. Kemudian yang kedua menjelaskan latar belakang lahirnya organisasi gerakan nasional di Indonesia. Kemudian yang keempat atau yang ketiga tadi menganalisis strategi perjuangan organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Dan yang keempat itu adalah menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita di bab ini, supaya nantinya kalian ada gambaran tentang materi yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Nah, namun sebelum itu, kita masuk ke sub pokok materi yang pertama, itu adalah tentang politik etis. Apa itu politik etis? Jadi, politik etis ini dicetuskan kembali oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, politik etis itu juga timbul seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada pemerintahan Belanda yang ada di Eropa, termasuk juga negara-negara lain yang ada di Eropa. Nah, perubahan ini dampak dari adanya ideologi liberalisme yang ada di Eropa sendiri. Nah, nanti imbasnya juga akan mengarah kepada negara Belanda. Nah, kenapa bisa diterapkan politik etis di Indonesia? Jadi kita akan jalan-jalan dulu ke negeri Belanda. Nah, ketika di parlemen Belanda dilaksanakan suatu rapat bersidang, ada seorang tokoh yang menganut paham liberalisme yang cukup kental, yang cukup fanatik, yaitu bernama Van der Venter. Ya, Van der Venter memberikan beberapa kritikan terhadap bagaimana kebijakan pemerintah Belanda terhadap negeri jajahannya yang ada di Indonesia, terutama ya. Nah, karena bangsa Belanda banyak sekali melakukan keuntungan yang besar, dimulainya dari sejak pelaksanaan VOC yang ada di Indonesia, kemudian penerapan sistem tanah paksa, kemudian penerapan politik itu terbuka. Nah, hal inilah memberikan keuntungan yang besar di bangsa Belanda pada waktu itu. Nah, yang dikritik oleh Van der Venter itu adalah tentang sifat penjajahannya sendiri, karena banyak sekali yang mengambil eksploitasi baik budaya alam maupun budaya manusianya. Nah, inilah yang dikritiki oleh Van der Venter, karena ini adalah melanggar dari hak asasi manusia. Nah, kemudian dalam sidang tersebut Van der Venter mengusulkan hendaknya pemerintah kolonial Belanda mengubah sistem yang ada sebelumnya, dalam hal ini adalah sistem politik terbuka. Nah, diubahlah oleh beliau, kemudian menggagas suatu ide yang namanya politik balas budi, nah, atau yang dikenal dalam sistem pemerintahannya itu adalah politik etis. Ya, mungkin dalam bahasa Belanda etis itu artinya lebih kepada balas budi.
Jadi kenapa balas budi? Jadi di sini dikatakan bahwa pemerintah Belanda hendaknya bisa membalas hutang budi kepada rakyat Indonesia atau rakyat Hindia Belanda, sebagai rakyat yang pernah terjajah pada waktu itu. Nah, pelaksanaan politik balas budi itu dibuat menjadi 3 bidang atau 3 bagian. Yang pertama itu adalah irigasi atau pengairan. Kemudian yang kedua itu adalah migrasi atau penyebaran penduduk. Dan yang ketiga itu adalah edukasi atau pendidikan. Jadi ketiganya itu dikhususkan atau diberikan kepada rakyat pribumi atau rakyat Hindia Belanda pada waktu itu. Nah, bagaimana penerapan politik etis itu sendiri? Nah, jadi ini mungkin kalian bisa lihat, ini adalah isi dari politik etis secara garis besar gambarannya. Yang pertama adalah irigasi. Jadi pemerintah kolonial Belanda membangun dan memperbaiki sistem pengairan, bendungan untuk pertanian rakyat. Tidak saja pertanian rakyat, tidak saja pertanian pemerintah kolonial Belanda ataupun swasta, tapi juga untuk pertanian rakyat. Jadi tujuannya bahwa di sini ada sinergisme antara pertanian rakyat dengan pertanian milik pemerintah kolonial Belanda. Kemudian yang kedua adalah migrasi. Nah, di sini pemerintah Belanda mendorong rakyat Indonesia untuk melakukan perpindahan penduduk, melaksanakan transmigrasi. Jadi kenapa bisa dikatakan ada ide gagasan tentang migrasi? Ini karena melihat bagaimana kepadatan penduduk yang ada di Pulau Jawa. Nah, pemerintah kolonial Belanda melihat lambat laun rakyat di Jawa itu pasti akan sehingga menumpuk. Sedangkan daerah-daerah lain itu masih kosong, terutama di daerah Borneo, kemudian Sulawesi. Nah, itu ada beberapa daerah-daerah yang masih kosong. Nah, di sini pemerintah Belanda akhirnya mendorong rakyat pribumi yang ada di Pulau Jawa untuk melakukan perpindahan penduduk. Untuk dalam hal ini adalah untuk mengelola perkebunan yang ada di Kalimantan serta yang ada di Sulawesi. Itu tujuannya, untuk penerataan penduduk dalam hal ini. Kemudian yang ketiga itu adalah edukasi atau pendidikan. Ya, jadi di sini rakyat Indonesia atau rakyat pribumi diberikan pendidikan yang layak kepada pemerintah kolonial Belanda. Jadi mereka diajarkan untuk bisa membaca, bisa menulis, juga bisa berhitung. Ya, jadi memang bisa dibilang secara garis besar atau secara teorinya pelaksanaan politik etis itu dikhususkan untuk rakyat pribumi atau untuk negeri jajahan, dalam hal ini adalah rakyat Indonesia. Nah, lalu bagaimana pelaksanaannya? Apakah mengalami penyimpangan ataukah malah memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia? Jadi kita lihat ternyata dalam hal ini pelaksanaan politik etis sama juga halnya seperti pelaksanaan politik sistem tanda paksa dan juga pelaksanaan politik sistem pintu terbuka. Ya, politik etis itu akhirnya mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya. Ya, memang benar 3 bidang itu tetap dilaksanakan, tetapi di sini lebih kepada hanya memberikan keuntungan kepada pemerintah Belanda. Ya, jadi kita lihat satu persatu. Dalam bidang irigasi kita lihat. Nah, di awal tertulis bahwa pengairan itu, pembangunan itu dikhususkan untuk sawah-sawah, perkebunan milik rakyat pribumi. Tapi di sini ternyata yang ada di lapangan pengairannya itu lebih kepada dikhususkan untuk tanah-tanah perkebunan swasta, termasuk juga perkebunan milik pemerintah kolonial. Hal inilah yang akhirnya menghalangi penyimpangan dan sangat bisa dibilang bisa disesalkan bagi Indonesia. Kemudian yang kedua, dalam hal perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, tujuan di awal atau di awal gambaran pertama kita lihat perpindahan penduduk ini dikhususkan atau diberikan keuntungan supaya di sini rakyat pribumi itu bisa mengelola tanah-tanah yang ada di sana, jadi kosong, yang tidak ada pemiliknya, jadi mereka dianggap sebagai pemilik. Tapi ternyata tidak, mereka itu digunakan tanah yang sudah pemiliknya.
yang dalam hal ini adalah perkebunan swasta dan juga perkebunan milik pengusaha Belanda. Ya, jadi ternyata mereka dibohongi. Itulah yang menyebabkan akhirnya mereka itu merasa tertipu. Dan yang ketiga, penyimpangan dalam bidang edukasi, pendidikan. Nah, di sini memang sih rakyat pribumi itu diberikan ajaran, diberikan pendidikan, dan diberikan mereka itu untuk belajar. Nah, di sini ternyata ada perbedaan pendidikan. Dalam hal ini adalah pemerintah kolonial Belanda membedakan pendidikan untuk rakyat pribumi dengan pendidikan untuk orang-orang Eropa. Ya, jadi mereka itu membuat klasifikasi atau membuat kasta di dalamnya. Ya, nah orang-orang pribumi baik itu yang bangsawan ataupun yang pemilik tanah di bawahnya itu tidak diperbolehkan bergabung atau tidak diperbolehkan satu kelas dengan anak-anak Eropa. Ya, inilah yang Bapak katakan di sini bahwa terjadi pengelompokan kelas. Termasuk juga orang-orang Eropa tidak diperbolehkan ikut satu kelas dengan orang-orang yang ada atau orang-orang pribumi. Nah, ini yang menyebabkan juga merasa tertipu. Memang dalam hal ini rakyat pribumi diajarkan untuk mata pelajarannya pun sama, mata pelajaran itu membaca dan menulis. Tapi di sini dalam hal kurikulum mereka hanya dikhususkan atau hanya sampai ke kelas 2 SD lah. Yang penting mereka itu hanya bisa membaca, menulis, sama berhitung. Tidak boleh bisa yang lainnya. Nah, di balik pendidikan itu sendiri memang penyelewengan lainnya itu adalah ternyata lulusan dari pribumi itu mereka itu hanya ditempatkan sebagai pegawai rendahan. Ya, pegawai rendahan yang ada di kantor-kantor pemerintah Belanda. Bukan sebagai atasan, bukan sebagai pimpinan di kantor, tapi hanya dijadikan sebagai pegawai. Ini juga salah satu terjadinya penyelewengan dalam bidang pendidikan. Nah, tapi di balik penyelewengan yang ada dalam politik itu sendiri memberikan dampak yang besar dan memberikan dampak yang positif juga bagi bangsa Indonesia. Nah, dampak ini terutama dalam bidang pendidikan. Ya, jadi kalau kalian bisa lihat, memang dampak positif yang ada selama pelaksanaan politik etis itu sendiri lebih kepada bidang pendidikan itu sendiri. Ya, sebagai sistem pengajaran yang diberikan oleh pemerintah Belanda, banyak rakyat Indonesia mengenyam pendidikan yang layak. Ya, jadi di sini bangsa Indonesia itu mendapatkan pengetahuan luas, wawasan yang luas lagi. Terutama di sini adalah rakyat-rakyat pribumi yang golongan bangsawan. Ya, yang bisa dibilang kasta yang tinggi lah, seperti raja atau kemudian anak-anak bangsawan lah pokoknya di sini. Ya, sehingga dengan hal itu, dengan pendidikan ini sendiri banyak melahirkan golongan-golongan cendekiawan atau golongan elit baru yang ada di Indonesia. Nah, golongan elit-elit inilah atau golongan cendekiawan inilah yang artinya akan menjadi pendobrak, akan menjadi pendorong untuk melahirkan yang namanya kesadaran nasional bagi rakyat pribumi. Kesadaran nasional ini adalah ditujukan untuk menginginkan bahwa bangsa Indonesia itu layak untuk merdeka. Ya, itulah salah satu memang sebagai dampak positif dari kebijakan politik itu sendiri. Sebagai dampak dari penerapan politik etis di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, jadi yang melahirkan para golongan-golongan elit terpelajar atau bisa dibilang para golongan-golongan cendekiawan, ini juga merubah pola pemikiran bangsa Indonesia, terutama dalam hal berjuang untuk meraih kemerdekaan. Ya, berjuang untuk melawan penjajah. Nah, Bapak jelaskan mengenai perbedaan antara karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20 dan sesudah abad ke-20.
ke-20, itu lebih tepatnya tahun 1908. Nah, ketika itu atau di bab sebelumnya, Bapak sudah pernah mengatakan bahwa sebelum abad ke-20 atau sebelum tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia itu masih berupa perjuangan fisik. Ya, jadi di sini ada 5 poin utama perbedaan antara perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908. Yang pertama, kita lihat dipimpin oleh raja ataupun para bangsawan, sama juga tokoh-tokoh agama. Ya, kalau kalian lihat di bab kita sebelumnya kan sebagian besar perjuangan waktu itu banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh penting seperti Prabu Diponegoro, Imam Bonjol. Itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di kerajaan atau di suatu kesultanan. Nah, berbeda pada tahun setelah 1908, mereka yang berjuang itu tidak saja tokoh-tokoh yang dipimpin oleh para bangsawan, tapi di sini lebih kepada kaum elit pelajar yang memiliki pemikiran atau wawasan yang sudah luas. Jadi dia tidak saja orang bangsawan semata, tetapi juga bisa jadi orang-orang rendahan yang memang menginginkan kemerdekaan. Kemudian yang kedua, bersifat kedaerahan. Ya memang sebelum waktu itu kan masih lebih menonjolkan Sumatera, Jawa, kemudian Banjar, kemudian Bali dan lain sebagainya. Nah, kalau ketika setelah tahun 1908, perjuangan ini lebih bersifat nasional ya. Jadi di sini sudah ada persatuan antara Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Sunda Kecil. Dan mereka bersatu untuk menginginkan agar merdeka dari penjajahan. Perbedaan yang ketiga, perjuangan itu dilakukan lebih kepada perjuangan fisik dengan mengangkat senjata. Yang kalau kalian lihat, dia memang benar-benar sampai ikutan di dalam perjuangan rakyat Bali ya, sampai titik dalam penghabisan. Nah, tapi ketika setelah tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia lebih bersifat diplomatis. Diplomatis dalam hal ini adalah lebih bersifat modern. Baik dengan cara menyiarkan lewat media massa, kritikan-kritikan lewat surat kabar, kemudian mereka juga melakukan perundingan di parlemen, kemudian juga melakukan lobby, bahkan juga dalam hal ini fisiknya itu adalah membuat kerja. Karena nantinya pabrik-pabrik perusahaan-perusahaan itu tidak bisa melakukan produksi. Yang keempat itu adalah mereka ketika sebelum tahun 1908 itu hanya terfokus pada pemimpin yang agresif. Ya, jadi itu ketika seorang pemimpin yang ditangkap, dibunuh, meninggal, pasti pergerakannya itu atau perjuangannya itu sudah berakhir. Tidak ada lagi pemimpin yang menonjol. Nah, tetapi ketika setelah tahun 1908, para pemimpin-pemimpin ini akan terus lahir. Ketika ada seorang pemimpin yang ditangkap atau diasingkan akan ada lagi penggantinya. Mereka yang bahkan bisa dibilang semakin mereka itu ditangkap akan semakin termotivasi untuk menginginkan kemerdekaan. Dan yang kelima itu adalah perjuangan sebelum tahun 1908 itu lebih bersifat reaktif atau spontan. Dalam hal ini maksudnya itu adalah apa yang dikatakan pemimpin langsung dilaksanakan tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir dampak apa yang terjadi. Nah, kalau setelah tahun 1908 mereka sudah ada pemikiran yang wawasan pengetahuan yang ada. Jadi di sini orang pemikiran itu sudah jelas. Sehingga tujuan yang dicapai itu tujuannya ke depan itu adalah untuk merdeka, untuk merdeka. Jadi bagaimana ya lagi merdeka, melakukan kritikan itulah bagaimana perbedaan